Usai diserbu warga pada akhir pekan lalu, jembatan penyeberangan orang dan sepeda pinisi di Jalan Sudirman kini dijaga oleh petugas Satpol PP untuk diatur penggunaannya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta seluruh warga Jakarta untuk menjaga salah satu landmark baru di ibu kota tersebut. Jembatan penyeberangan orang dan sepeda JPOS Pinisi di kawasan Karet Sudirman, Jakarta Selatan kini menjadi landmark baru ibu kota. Usai diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 10 Maret lalu, JPOS yang memiliki keunikan dari segi arsitekturnya tersebut dipadati masyarakat, terutama saat akhir pekan. Terlebih saat malam, jembatan ini dihiasi lampu warna-warni yang makin mempercantik bangunan. Tak heran, JPOS tersebut kini jadi salah satu objek wisata baru warga Jakarta. Setelah diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada 10 Maret 2022, JPO berkonsep kapal pinisi di kawasan Karet Sudirman, Jakarta Selatan ramai diserbu warga karena keunikannya. Guna antisipasi membludaknya pengunjung, petugas Satpol PP bersiaga mengatur lalu lintas pengunjung. Berikut liputan Maria Assegaf dan juru kamera Agung Setia. Tebak saya di mana dengan pemandangan latar belakang gedung pencakar langit ibu kota. Ya betul, di mana lagi kalau bukan yang lagi viral itu adalah jembatan penyeberangan orang dan juga sepeda di kawasan Karet Sudirman, Jakarta Selatan atau biasa disebut dengan JPOS Pinisi karena bentuknya yang menyerupai kapal pinisi. Ramai sekali karena memang jembatan ini didesain dengan begitu unik dan juga instagramable. Anda bisa melihat bagaimanakah gedung-gedung pencakar langit ibu kota nampak jelas dari sini. Saya melihat sejak pagi hari tadi hingga siang ini bakal begitu ramai. Meskipun kalau kita lihat juga sebenarnya jembatan ini memiliki berbagai fasilitas menarik. Di antaranya ada CCTV, kemudian juga ada pendeteksi beban juga, jadi memang hanya sekitar 50 orang saja yang bisa naik ke titik paling puncak atau tempatnya di anjungan pemandangan ini. Kemudian juga disediakan oleh Pemprov yaitu adalah elevator yang cukup luas agar tidak hanya menampung orang saja tapi juga bisa menampung para pesepeda. Karena jembatan ini khususkan untuk para pejalan kaki dan juga pesepeda itu sendiri. Nah, menarik karena banyak sekali spot foto menarik yang bisa kita ambil dan juga kita upload ke Instagram. Nah, kalau kita lihat pemirsa, ini betul-betul cukup menarik. Dan tapi saya mau cari tahu dulu ya. Saya mau tanya-tanya dulu karena informasinya beragam warga dari berbagai daerah datang ke sini hanya untuk foto. Benar tidak sih? Coba kita tanya-tanya ya. Permisi Kak. Dengan Kak siapa? Rani. Kak Rani? Iya. Kak Rani ini datang dari daerah mana? Kemayoran. Kemayoran. Ini emang olahraga aja dekat sini atau sengaja ke sini karena mau foto di jembatan ini? Sambil jalan-jalan aja sambil olahraga abis dari GBK tadi. Taunya jembatan ini dari mana Kak? Dari TV, dari IG-nya Pak Anies. Dari mana kesannya? Bagus banget. Bagus banget jembatannya tuh rame. Enak sih sekarang jadi banyak kayak tempat-tempat wisata yang murah tapi tuh enak. Terima kasih banyak Kak. Nah itu tadi salah satu pesan-pesan ya kesini sama ibunya. Mau foto-foto di jembatan Pinisi. Tapi ada juga berbagai masyarakat yang kemudian perlu kita ingatkan juga agar tetap menjaga berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi bagaimana ya kalau seperti video yang sempat viral itu ramai sekali yang datang. Apakah ada aturan-aturan tertentu bagi mereka yang akan datang ke sini karena ramainya pengunjung? Nah, kita ajak Anda ke bawah. Saya sudah coba turun ke bagian bawah, ternyata masih ramai sekali, bisa dilihat begitu ramainya jembatan penyeberangan orang dan sepeda atau JPOS Pinisi di kawasan Karet Sudirman ini. Padahal saat ini pemirsa sudah lewat pukul 10 pagi, masih cukup ramai antusiasnya. Nah, kita juga sempat tahu ya, kemarin sempat viral begitu ya, bagaimana keramaian jembatan Pinisi pada saat malam hari. Nah, saat ini sudah ada penjagaan dari pihak Satpol PP. Kita akan coba cari tahu ada antisipasi tidak sih agar tidak terjadi hal serupa pada saat ramainya jembatan ini hingga kemudian viral. Khawatirnya kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Permisi, selamat pagi Pak Irwanto. Selamat pagi. Pak, ini saat ini masih ramai padahal sudah lewat pukul 10 Pak. Ada antisipasi tidak sih Pak dari pihak Satpol PP khususnya? Ya, tentunya kita lakukan pengaturan keluar masuk ya para warga masyarakat yang ingin menikmati jembatan Pinisi ini. Demikian juga penjagaan pada saat antrian.
Karena luar biasa nih antusias warga terhadap keberadaan dari jembatan pinisi ini. Pada saat video yang viral itu Pak, sebenarnya kondisinya seperti apa sih? Memang sebegitu Ya. ramai Pak? Karena mungkin sesuatu barang yang baru ya, sebenarnya hampir semuanya warga antusias, jumlahnya sangat tidak terkendali, sehingga sebenarnya sudah ada upaya dari kita untuk melakukan penyekatan di bawah, pembagian keluar dan masuk. Namun karena ini sesuatu yang baru, hampir semua, jadi warga masyarakat ingin semuanya masuk. Iya. Untuk pendeteksi beban sendiri bagaimana ini Pak? Ya, sebenarnya sudah ada sistem pengaturan dengan pengaturan jumlah orang warga yang masuk, jadi hanya dibatasin 50 orang. Pada saat ramai viral kemarin sempat berbunyi juga ya Pak alat pendeteksinya? Iya, jadi berbunyi dan hampir semua masyarakat tidak peduli terkadang ya. Petugas sudah kita ajak untuk batasi, namun terkadang mereka juga susah diatur. Oke, jadi saat ini Pak, kalau ada teman-teman saya yang mau berfoto di sini, jadi aturan yang harus dipatuhi apa saja Pak? Iya, sebenarnya aturan broadcast itu tentu ya, dan juga menjaga jarak, kemudian juga pengaturan yang diatur oleh petugas, saya harapkan bisa dipatuhi. Ini untuk keamanan ini juga, ya, karena juga ada kapasitas batasan daripada jumlah. Batasan dari rekan-rekan Satpol PP sendiri disiagakan di bagian mana saja Pak? Ya, ada di lift, kemudian di posisi antrian untuk masuk ke jembatan. Demikian juga yang di atas. Di atas kita batasin jumlah waktunya, sehingga tidak semuanya orang aktivitas di atas itu semaunya. Kita batasin 1 menit, setelah itu gantian yang di bawah bisa naik. Demikian, mengalir seperti itu. Demikian juga masuk dan keluarnya harus kita tentukan, jadi tidak bertumpukan antara yang masuk dengan yang keluar. Para pengunjungnya datang dari mana saja sih Pak? Hampir di sekitar Jakarta dan juga ada di luar Jakarta, sehingga ini sudah sangat viral keberadaan dari jembatan ini ya, karena mungkin keindahannya, eksotik dan sebagainya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Nah ini tadi, Satpol PP kemudian memberikan sosialisasi, menghimbau untuk menjaga jarak, protokol kesehatan, dan juga mengantisipasi hanya sekitar 50 pengunjung saja yang bisa naik dalam satu waktu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak. Ya kita patut senang ya dengan adanya JPOS PDC di kawasan Karet Sudirman ini, tapi alangkah baiknya kita bersama kemudian menjaga JPOS ini agar tidak rusak dan juga masih bisa digunakan hingga kapanpun kita ingin naiki. Dari Jakarta, Maria Asegaf, Agung Tihiwa mengabarkan.